Ya, saya mohon maaf ya, misalkan ya, PSK yang dikumpulkan dalam satu lokalisasi tetap lebih baik daripada mereka bersebaran di mana-mana di masyarakat. Warni aneh-aneh kayak gitu, coba dicek itu beneran nggak BPKB-nya ada di situ? Kan sebenarnya tidak ada. Jadi itu melakukan tindakan ilegal. Tapi kenapa sampai detik ini kebal hukum? Karena sekali lagi apa? Ini adalah ampas demokrasi. Tidak akan terjadi preman kalau misalkan si demokrasinya itu sudah benar-benar mapan. Kalau semua orang sudah tersistematikan dalam satu tempat-tempat tertentu, ya preman sudah tidak dibutuhkan lagi, kan begitu. Ya Tanah Abang begitulah, nggak akan berubah lah Tanah Abang lah. Dulu kok zaman Ahok bisa berubah ya, zaman Ahok gitu. Nah, kecuali ya itu pemerintahnya datang ke situ. Oke, kembali lagi di Retorika Show. Hari ini gue tetap bersama temen gue Gamal dan kita kedatangan Guru Gembul. Udah biasa. Nih, video keberapa nih Pak Guru ini kayaknya udah banyak di sini ya. Banyak. Karena memang Pak Guru ini bisa menjawab fenomena sosial. Kan? Jadi emang nyambung aja ya. Nyambung. Kita lagi mau ngomongin fenomena sosial yang tak lekang oleh waktu. Sejak dulu rame sampai sekarang rame. Dan kerjanya buat masalah. Kerjanya emang dia muncul melulu. Muncul dulu ya. Iya. Oke. Wah, ini klaim yang emang apa? Kita bahas apa? Ormas. Iya, bener kan muncul melulu kan? Oh iya. Dari zaman saya kecil sampai sekarang nggak pernah pudar kan fenomena ini gitu. Dan ada aja kadang masalahnya. Dan selalu ada aja yang bikin viral. Betul nggak Pak Guru? Setuju nggak? Nggak pernah pudar loh. Betul. Ormas mah betul. Sampai 2050 pun tetap rame aja nih bahas ormas. Ormas sebagai ormas itu adalah keniscayaan demokrasi. Ormas sebagai manifestasinya itu adalah premanisme, itu adalah sampah dari demokrasi. Yang bikin rame kan residunya itu kan. Yang bikin rame itu yang sebagai ada premannya itu kan. Oh iya. Kalau misalkan ormas tuh Budi Utomo tuh ormas. Ya itu kan udah. Indonesia Party itu ormas. 1908 Muhammadiyah lah. itu ormas. Ya MUI bukan kita baru tahu ini ormas tahunya iya, gitu MUI ya. itu ormas. Tapi kok ormas MUI bisa punya kewenangan itu ya? Ormas MUI punya kewenangan untuk ngecap halal. Ya kan ada hubungan sama pemerintah gitu kan. Itu kan bukan sekadar ormas biasa berarti kan. Sebenarnya ormas biasa, cuman pada waktu itu ada kebingungan dan ada upaya kompromi. Jadi gini, Indonesia itu kan di pertengahan jalan itu berbeda apakah mau diarahkan menjadi negara agama atau negara sekuler. Di awal kemerdekaan sampai perdebatan konstituante sampai tahun 60 itu masih berdebat hebat. Akhirnya diambillah sebuah keputusan bahwa secara nominalnya itu adalah agama sekuler. Tetapi, esensinya itu ada ajaran ada negara agama. Ya bukannya Soekarno ketok palu ketuhanan yang Maha Esa gitu kan? Iya, nah itu kan ada komprominya di antaranya di Indonesia itu ada Kementerian Agama gitu. Kan kalau misalkan negara sekuler gak mungkin ada Kementerian Agama. Gak mungkin misalkan bebas pajak itu masjid gereja itu bebas pajak itu gak mungkin gitu. Nah tapi sebagai kompensasi bahwa Indonesia itu mengakui ketuhanan yang Maha Esa tanpa bla 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 yang gitu, maka ada Kementerian Agamanya, kemudian ada orang-orang yang beragama tuh harus mengikuti ajaran agama tertentu yang 5 itu awalnya gitu. Nah termasuk hak prerogatif MUI untuk ngecap yang mana yang halal dan yang mana yang haram. Walaupun kemarin ada tuh teman saya yang akhirnya ngegugat ke MK dan akhirnya sekarang mereka tidak lagi berhak untuk ngecap itu kan. Udah berlaku. Udah berlaku. Bukan lagi MUI, Bos. Ada badannya sendiri. Oh, si BPJH itu bukan? BPJH yang si Haikal Hasan. Iya, Pak. Bedanya apa? Tapi sama aja jadi. Wewenangnya berubah lah. Cuman kalau dulu mah dipegang ormas, sekarang mah dipegang negara. Cuman kan gini juga, Gam. Dulu ormas di masa lampau ini tugasnya ingin apa ya? Kemerdekaan lah finishnya kan. Cuman ormas makin ke depan kayak ganti baju untuk jadi premanisme tapi bawa nama ormas ini. Loh, enggak, ini ada dua kata, dua konsep yang berbeda. Jadi kita tuh harus pisahin dulu mana kita bahas preman atau bahas ormas. Enggak, ormas ini pada akhirnya ada oknum-oknumnya. Selalu begitu kan? Bukan begitu. Ini secara konseptual tuh sangat berbeda gitu. Secara keseluruhan tuh beda. Jadi gini, ada preman. Preman itu apa? Preman itu adalah orang-orang yang gagal diakomodasi oleh negara. Mereka membutuhkan penghidupan tetapi gagal diakomodasi oleh negara. Kemampuan mereka, skill mereka, lapangan kerja mereka, lah intinya gitu. Misalkan lapangan pekerjaan. Sehingga mereka keluar, ada di luar sistem itu dan mereka bikin lapangan pekerjaan untuk diri mereka sendiri, tapi ilegal. Nah,
di mana mereka bekerja, di tempat-tempat di mana pemerintah seharusnya ada tapi tidak mampu untuk itu. Jadi misalkan ada yang ngatur lalu lintas, seharusnya polisi atau sistem. Misalkan lampu merah apa gitu. Nah, ketika itu gagal atau tidak hadir, maka preman muncul di situ. Itu preman. Atau misalkan ada satu kampung tidak bisa menjaga diri mereka sendiri, lalu sekelompok pemuda dari sana, udahlah saya yang jadi keamanannya. Karena Apa-apa. polisi nggak hadir. Karena polisi nggak hadir. Jadi premanisme itu dalam konteks ini adalah sampah dari demokrasi. Ormas itu beda cerita. Ormas itu sudah dirumuskan bahkan jauh sebelum Masehi. 300-400 tahun itu udah dirumuskan ormas itu. Karena apa? Ormas itu sebenarnya adalah bagian yang menjembatani antara rakyat dengan pemerintah. Jadi misalkan rakyat pengen ngomong gini gitu, tapi kan kalau dia sendiri dia nggak punya kekuatan bicara. Partai dong Pak Guru. Nah, partai itu yang ada dalam parlemen. Nanti beda lagi ini yang ada di luar parlemen. Jadi kalau partai itu nanti masuknya ke pemerintah, sedangkan ormas itu urusannya negara. Gitu. Nah, jadi bahkan di zaman Romawi kuno itu didirikan itu ormas-ormas. Di zaman Yunani itu didirikan ormas-ormas. Jadi misalkan kalangan seniman ingin bersuara, susah masuk partai misalkan atau apa. Nah, bikin ormas yang berhubungan dengan seni, ormas yang berhubungan dengan bela diri, ada ormas Konsepnya begitu. konsepnya begitu. Jadi yang mengaitkan antara pemerintah. Jadi pemerintah nanti kalau mau berbicara dia dengan komunitas seniman, nah ke ormas seniman. Tapi seberapa didengarkan oleh pemerintah yang akhirnya apakah berhasil kalau ormas yang ngomong gitu kepada pemerintah? Perhatikan seniman, emang akan berhasil gitu? Ya itu kan ada NU versus Muhammadiyah itu kan ada, itu ormas juga semuanya kan? Itu powerful karena besar gitu kan? Iya, iya. Cuman nah maksudnya di Indonesia berapa banyak ormas coba? 500.000. Iya, 520 sekian ribu itu. Ya ada yang kecil-kecil, ada yang gede-gede, ada yang terdaftar di Kemenkumham, ada yang tidak gitu kan, macam-macam. Tapi intinya adalah seperti itu. Nah, tapi ada yang mencoba menyatukan antar ormas dengan preman, yaitu apa? Jadi sekelompok elit pemerintah atau misalkan jenderal, pokoknya kalangan elit lah. Dia itu pengen menjembatani ke rakyat bikin ormas, tapi dalam konteks ini dia pengen kepentingannya terwakili, makanya dia bikin ormas. Nah, ormas-ormas itu misalkan kita langsung sebut nama aja lah ya. Pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila itu didirikan oleh para jenderal. Untuk apa? Untuk memberangus PKI. Gimana caranya? Kalau misalkan elit-elit itu menggunakan tentara, itu ribet administrasi, ribet birokrasi, ada gajinya, ada sistemnya susah. Tapi kalau misalkan jenderal-jenderal itu ngerekrut para preman pasar, pembunuh, pembegal, semuanya dikumpulkan jadi satu, kemudian dikasih tawaran, kamu mau nggak hidup menjadi lebih baik? Bukan hanya preman, kamu punya tujuan yang jelas, visi yang jelas, misi yang jelas. Yaitu visinya adalah membela NKRI, misinya itu adalah ngeberantas komunis. Kamu jadi pahlawan, mau gak diangkat jadi pahlawan? Dikasih pelatihan sedikit, dikasih apa sedikit, jadikan mereka adalah orang-orang yang membantai orang-orang komunis. Pemuda Pancasila dalam pikiran jenderal-jenderal pada waktu itu adalah, kalau mereka yang memberantas itu enak, kita nggak usah ngegaji sama seperti tentara dan sebagainya. Kalau mereka mati kita nggak kehilangan, orang kita kehilangannya preman. Tapi kalau misalkan mereka berhasil, kita yang merayakannya. Nah, Pemuda Pancasila pada akhirnya didirikan demi tujuan itu. Jadi kelompok-kelompok masyarakat yang memang sejak awal preman, sejak awal galak, ya udah dikumpulkan. Ada ini dalam bahasa filsafat kenegaraannya itu apa? Saya tuh lupa lagi namanya. Tapi ada cerita dan memang ini sudah lumrah di mana-mana. Negara bekerja sama dengan para penjahat, bekerja sama dengan apa untuk mencegah kejahatan yang lebih besar lagi. Ya kayak di anime nonton One Piece ya? Nah iya itu. Ya si Chibuka itu namanya. Si Chibuka itu kalau di One Chibuka kan Piece ini. penjahat yang resmi lah. Gitu. Penjahat resmi, penjahat legal ini kan. Visvarius gitu. Berarti kan di sini titiknya mulai blur tuh antara ormas sama preman. Titik di sinilah yang blur. Titik ini blur itu kenapa? Karena mereka preman kemudian dilegalkan dalam sebuah ormas. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar si preman itu menjadi tidak terlalu sporadis, agar kejahatan, kekerasan dan hal-hal buruk yang mereka lakukan itu tetap bisa dipantau. Menurut Pak Guru itu baik efeknya sampai sekarang gitu. Seharusnya baik. Dibandingkan dia sporadis gila-gilaan, berarti itu bagus gitu. Bahwa jujur saja, pemuda Pancasila anggota-anggotanya menjadi lebih berbahaya kalau mereka ada di luar. Tapi kan nggak ada musuh, maksudnya kan dulu untuk melawan komunis ya. Sekarang kan musuh enemy-nya udah nggak ada nih. Enemy apa lagi yang jadi sasaran mereka gitu loh. Sekarang digunakan untuk kepentingan satu pemerintahan atau satu rezim tertentu. Tujuannya itu. Bahkan kemarin-kemarin sampai ada yang mengatakan
kami bisa galak lagi, kami bisa garang lagi kalau Jokowi diganggu gugat. Itu dari pemuda Pancasila ada yang mengatakan seperti itu. Ya, loyal banget ya. Loyal banget. Iya loyal banget. Loyal Jadi banget. sekarang mereka digunakan untuk stabilitas rezim tertentu setidaknya di kalangan yang lebih. Tapi itu lebih baik dibandingkan mereka terpencar belah gitu, pecah belah gitu, dan akhirnya bergerak sendiri-sendiri gitu. Ya, saya mohon maaf ya, misalkan ya PSK yang dikumpulkan dalam satu lokalisasi tetap lebih baik daripada mereka bersebaran di mana-mana di masyarakat. Begitupun dengan dalam hal ini adalah preman gitu. Preman kalau misalkan dikumpulkan kemudian mereka dapat ya sedikit banyak pengajian dari pemerintah supaya kamu kalau malak yang kegedean atau misalkan gini gitu dan sebagainya, itu masih lebih baik daripada mereka berkumpul dalam skala yang besar seperti itu tapi tidak ada kontrol dari pemerintah. Tapi kan ada orang yang berpikir jadinya kok pemalakan dilegalkan kalau begitu, kok zina dilegalkan, misalnya bikin lokalisasi gitu ya. Kan ada pemikiran seperti itu, kok malah diakui ini legal gitu. Di mana adab kita kan ada orang gitu. Bukannya semakin di grouping itu mereka semakin kuat dan semakin melakukan tindakan-tindakan ilegal gitu kan. Apakah kalau misalnya mereka berpencar mulai orang tidak peduli gitu kan, kekuatannya melemah. Pura-pura nggak tahu aja seperti gitu. Iya. Mereka menjadi lebih kuat itu bukan gara-gara dikumpulkan, tapi ketika mereka dimanfaatkan sama kekuatan elit. Jadi misalkan gini ya, pemuda Pancasila tersebar itu lemah. Dikumpulkan itu sebenarnya menjadi lebih lemah karena dikontrol. Tapi ketika mereka yang sudah lemah ini justru malah dimanfaatkan sama elit. Jadi ada kompensasi dari elit, dukung partai saya, nanti kamu boleh malak di mana aja. Kan gitu kan. Jadi sebenarnya pemuda Pancasila itu, ya kita bersih-bersih aja lah. Pemuda Pancasila itu baik. Pemuda Pancasila itu itikadnya memang sengaja dibuat untuk memberantas musuh-musuh dari negara atau musuh dari ideologi negara. Ketika musuh itu sudah tidak ada, orang-orang yang masih lugu ini kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Nah, yang memperkuat dan kemudian melegalkan pemalakan itu adalah itu. Kalau misalkan tidak ada yang seperti itu, mereka tetap berjuangnya untuk negara misalkan, mereka tetap bergeraknya untuk negara, bagus sebenarnya. Mereka bisa aja misalkan dikirimkan ke Palestina bentrok sama Israel misalkan kayak gitu. Kan nggak bela Pancasila itu. Oh yang nggak bela. Ya misalkan gitu. Itu kan bisa digunakan untuk hal-hal yang sangat positif gitu. Cuman sayangnya ya Cuman gimana kemarin rame bentrok tawuran atau berantem sih sama GRIB gitu. ya karena negara nggak hadir itu. Coba kalau misalkan negaranya hadir. Jadi yang tadi itu ya, balik lagi ketika mereka balik lagi ke ormas, mereka itu menempati wilayah-wilayah yang tidak ditempati oleh para penegak hukum. Mereka bisa ada di situ karena penegak hukum nggak ada di situ. Berarti salah siapa? Ya kenapa negara tidak hadir di situ, itu kesalahan utamanya. Ya, alasan karena nggak ada budget untuk nambah pegawai pemerintah misalnya gitu kan. Ya Kita kekurangan anggota di Sub buat mantau lampu merah soalnya gitu. Iya, tujuannya alasannya adalah itu. Ya, tapi berarti itu adalah sebuah kesalahan kan, itu adalah kehancuran dari demokrasi, itu gagal. Suarakanlah di parlemen DPR DPS itu. Bagaimana dengan ini misalnya kan udah ada larangan untuk tidak boleh kan sebenarnya, tapi mereka tetap lakukan itu. Bukan karena perintah dari luar, karena ini kita ngomongin oknum-oknum individu Malak nih. nggak boleh gitu kan. Iya kan kita tahu tuh. Misalkan malak gitu ya, Oknum-oknum individu ini kan walaupun dia tahu ini nggak boleh, UU-nya ada gitu maksudnya. dia tetap lakukan itu dengan dasar bahwa karena aku dilindungi oleh ormas ini kan gitu. Ya karena ada jadi ormas, kenapa ormas itu juga bisa kebal hukum? Jadi misalkan gini, mobil curian banyak yang penadah-penadahnya dari ormas. Banyak, sampai sekarang itu banyak. Dan ormas-ormas itu yang mobilnya dicat warna-warni aneh-aneh kayak gitu, coba dicek itu beneran nggak BPKB-nya ada di situ? Kan sebenarnya tidak ada. Jadi itu melakukan tindakan ilegal. Tapi kenapa sampai detik ini kebal hukum? Karena ada kompensasi dan ada transaksi kepentingan dengan elit yang lebih besar. Makanya coba kalau misalkan transaksinya dihilangkan, si elit ininya dihilangkan, ya mereka kalau misalkan dia malak ya ditangkap juga gitu. Berarti nggak ada harapan Apa? untuk penegakan undang-undang. Ya kan undang-undang ada nih dilarang begini. Ya kalau negaranya nggak hadir ya nggak akan ada harapan. Selama si politisinya masih butuh dan pasti akan selalu butuh. Iya akan selalu butuh. Artinya nggak ada harapan. Artinya nggak ada harapan. Politisi yang jahat bekerja sama dengan mereka nggak ada harapan. Tapi sekali lagi, bayangkan kalau misalkan tidak ada transaksi itu atau ada transaksi, tapi si politisi itu adalah yang baik gitu. Nggak mungkin menang karena nggak ada. Tukang ngumpulin orang Susah iya bener. Nggak bisa aja, sangat bisa. Misalkan gini nih ya, misalkan ya, Pak Prabowo bekerja sama dengan GRIB gitu ya, bekerja sama. Terus kata Pak Prabowo, oke,
kamu dukung saya 100%, dukung saya, nanti kamu boleh melakukan tindakan-tindakan apapun yang kamu mau. Misalkan gitu ya. Tapi karena Pak Prabowo-nya baik, maka Pak Prabowo itu adalah, oke, saya masih lindungi kamu, tapi Sungai Ciliwung harus bersih. Misalkan dikerahkan ke sana. Konsepnya berubah ya. Iya, jadi gini, dalam pikiran politik itu sebenarnya para filosof-filosof itu gak pernah peduli tentang bentuk pemerintahannya, sistem pemerintahannya seperti apa, itu gak peduli. Yang dipedulikan itu adalah kepemimpinannya itu dipegang sama orang macam apa. Kalau misalkan Indonesia demokrasi itu butut banget bisa menjadi oligarki kalau pemimpinnya jelek. Kalau pemimpinnya bagus, dia tetap jadi demokrasi. Sistem monarki baik, bisa sangat baik kalau misalkan rajanya itu baik. Tapi kalau misalkan rajanya buruk, itu namanya jadi tirani gitu. Jadi orang-orang filosof-filosof ya misalkan menyangkut masalah sistem negara, sistem pemerintahan, sistem politik, itu fokusnya itu adalah bagaimana mengamankan agar orang di atas itu tetap jadi orang baik gitu. Kan misalkan dalam demokrasi, kenapa presiden tidak boleh lebih dari 1 periode atau 2 periode misalkan. Kan itu pikirannya adalah gimana caranya agar si presiden itu nggak jadi pilihan gitu. Jadi fokusnya itu ke situ. Jadi sekarang Indonesia pikirnya itu adalah sistemnya, iya siapa yang memerintahnya. Nah jadi dalam konteks ini, kalau misalkan si pemuda Pancasila itu atau GRIP itu, katakanlah bahwa mereka itu adalah, katakanlah ya misalkan, mereka adalah sekumpulan preman. Kemudian datang pemerintah yang baik, pemerintahnya itu baik. Oke, saya kasih visi misi kamu. Jadi kamu sekarang mendapatkan privilege yang lebih baik, mungkin kekebalan hukum pada batasan tertentu, tapi kamu harus dukung saya. Oke. Nah, mereka kemudian digerakkan untuk mencari para pencopet, untuk mencari para pembunuh, untuk mencari orang-orang jahat, untuk ngegebukin koruptor. Misalkan seperti itu. Bisa kan kita bikin transaksi dengan para preman itu? Kalau misalnya koruptornya adalah yang jadi pemimpinnya gimana? Nah, ya makanya pemimpin itulah yang dipikirkan itu adalah gimana caranya agar pemimpinnya itu jadi baik gitu. Coba kalau misalkan gini, Untuk proses mendapatkan pemimpin yang baik nih. Tapi nggak mungkin susah nggak pakai ormas gitu. Ini kan jadi duluan yang mana, telur apa ayam gitu? Bukan. Kita nggak mikirin soal si ormas itu ngemunculin pemimpin. Kita mikir soal dalam konteks ini ormas itu adalah tadi kita bicara ormas atau preman. Preman itu dikumpulkan menjadi ormas, dikasih visi misi agar mereka itu bisa melakukan hal yang lebih baik dan memberantas musuh-musuh negara. Poin yang pertama. Nah, tapi ada di antara mereka itu yang melakukan tindakan-tindakan yang jahat. Kenapa melakukan tindakan-tindakan yang jahat? Karena ada transaksi kepentingan. Karena butuh diempanin lah gitu. Dengan kalangan elit. Nah, sekarang kita bayangkan bukan kita membentuk ini gimana caranya, bukan. Kita bayangkan seandainya pemimpin-pemimpin yang melakukan transaksi dengan para preman itu adalah orang-orang baik. Maka mereka itu bisa diarahkan untuk disuruh bersihin Sungai Ciliwung. Terus duitnya dari mana? Duit buat ngempanin merekanya gitu. Ya itulah, makanya mereka silahkan dipersilahkan untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang kecil sampai batasan tertentu. Kayak tadi itu aja. Misalkan malak, oke, tapi jangan lebih dari 2.000 perak. Oke lah, misalkan yang seperti itu. Karena sekali lagi apa? Ini adalah ampas demokrasi. Tidak akan terjadi preman kalau misalkan si demokrasinya itu sudah benar-benar mapan. Kalau semua orang gitu, sudah tersistematikan dalam satu tempat-tempat tertentu, ya preman sudah tidak dibutuhkan lagi, kan begitu. Nah, jadi ya karena kan si elit ini nggak mungkin mampu untuk ngempanin semua preman itu kan. Iya. Jadi pastilah mereka ya udah deh karena gua nggak mampu, ya udah lu malak boleh deh gitu. Di zaman dulu tuh, misalkan dalam sejarah Islam itu, pemerintahan Abbasiyah itu habisnya tuh sama preman. Oh gitu? Iya, sama preman. Diapain? Diguling-gulingkan itu? Jadi ada pemerintah, raja namanya Al-Ma'mun Khalifah. Al-Ma'mun itu dia konflik dengan saudaranya yang jahat, Al-Amin. Bentrok gitu ya, selama 4 tahun perang. Nah gimana caranya dia bisa mengalahkan saudaranya yang lalim, jahat, itu Al-Amin itu jahat. Gimana caranya? Nah dia ngerekrut preman-preman dari orang Mongol. Direkrut, berhasil mengalahkan, karena preman gila banget itu. Tapi setelah musuhnya kalah, si preman ini menguasai negara ini. Jadi naik kuda, kalau sekarang mungkin kebut-kebutan gitu. Kalau zaman dulu tuh naik kuda di pasar sampai nabrak orang mati gitu. Ya karena mereka adalah preman gitu. Dan akhirnya gagal untuk bikin itu sampai rajanya bukan mindahin premannya. Dianya yang mindahin istananya.
saking makin kuatnya itu. Jadi si preman itu kalau misalkan tidak terkendali ya akhirnya bisa menjadi seperti itu. Dan banyak kasus-kasus di dunia yang premannya menjadi semakin lama semakin kuat. Makanya ini kan harus dikontrol banget ya. Iya, makanya Jangan sampai lepas gitu. nah, makanya daripada gitu ya udahlah. Ini di negara yang tidak ideal ya, yang negara tidak bisa hadir gitu ya. Nah, si pemerintah itu ya udahlah sok kamu dikasih boleh kejahatan-kejahatan yang kecil tapi jangan terlalu besar, jangan besar sebagai kompensasinya. Hanya untuk kamu bisa bertahan hidup aja, soalnya kita nggak bayar gitu. Hanya untuk bisa bertahan hidup. Nah, nanti tapi kamu harus dukung saya bla 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 bla. Ini sekali lagi di negara yang tidak ideal gitu ya. Nah, itu preman pada bagian itulah preman itu menjadi ormas. Berarti ini yang terbaik lah saat ini gitu ya. Iya, Nggak ada pilihan, Bos. Iya maksud Iya, gue nggak ada pilihan titik gitu. equilibriumnya di sini berarti Iya, kan. titik antara kejahatan dan kebaikan berbaur gitu ya. Iya, berarti kan ya ikhlas lah gitu kan. Iya. Ya Tanah Abang begitulah, nggak akan berubah lah Tanah Abang lah. Dulu kok zaman Parkirannya Ahok bisa liar. berubah ya zaman Ahok gitu. Nah, kecuali ya itu pemerintahnya datang ke situ, hadir di situ, ya udah berarti mereka sudah tidak dibutuhkan lagi. Ketika tidak dibutuhkan lagi ya berantas saja. Kayak FPI. FPI itu kan dulu didirikannya adalah oleh para jenderal untuk melindungi Orde Baru. Setelah Orde Barunya lengser, si Orde Baru itu tidak memiliki kemampuan lagi untuk megang FPI. Jadilah FPI itu menjadi dalam tanda kutip preman yang lebih besar lagi. Kemudian nyerang dan berpihak menjadi reformis gitu, menjadi ini ya karena Orde Barunya pas dia rekrut dia masih Orde Baru tapi Orde Barunya kalah gitu. Ya udah ini jadi ini. Nah, ini akhirnya FPI ini ngelamar ke sana ke sini. Pak Habib Rizik itu kan ngelamar ke sana ke sini ke politisi-politisi. Ayo mau nggak saya dukung tapi syaratnya adalah agenda kami juga diikut sertakan. Itu datang kan kemana-mana keliling gitu kan. Ayo syariat Islam ditegakkan nanti kamu saya dukung gitu. Nah, sempat ke Pak Prabowo juga akhirnya deal-dealan dengan Pak Prabowo gitu. Karena lawannya itu Pak Jokowi juga pakai ormas juga gitu kan. Dan sebagainya ya itu kan ceritanya tuh begitu. Nah setelah FPI sudah tidak dibutuhkan lagi. Ya udah bubarin aja lah. Ya bubarin. Tapi Guru Kumpul, tren premanisme tadi nih di negara ini itu menurun atau meningkat sebenarnya? Premanismenya. Iya. Kita tidak punya data sama sekali soal menurun atau menaiknya. Dia ada indikasi nggak berhubungan sama tingkat kemiskinan gitu kalau di Indonesia nih? Mungkin asumsi harus ada ya. Ya iya, enggak kalau ya? memang preman itu selalu meningkat kalau misalkan miskin negaranya Tingkat semakin kemiskinan tinggi berarti premanismenya nambah gitu kan? Iya. Cuma kalau misalnya ada lapangan pekerjaan terus mereka tetap malas, mendingan gue malak 2.000 daripada gue kerja di kantor gaji 5 juta. Itu mental itu banget. Orang males tuh nggak punya mental untuk malak. Berarti pemalak ini rajin sebenarnya. Benar juga ya, pemalak ini sebenarnya rajin, tapi memilih memalak karena hasilnya lebih gede kan? Iya jadi gini. Jadi premanisme itu sebenarnya pinter ya. Premanisme ya itu lagi-lagi ya premanisme itu adalah orang-orang yang tidak mendapatkan tempat dari sebuah negara gitu. Bukan karena dia gagal untuk mengembangkan dirinya. Iya itu gagal untuk mengembangkan dirinya. Ya, soalnya dia nggak punya tahu skill, nggak punya apa kan jadi preman gitu kan. Coba misalkan gini, banyak preman itu yang jago berantem kan. Kalau misalkan dia bisa diakomodasi sama negara, dia bisa jadi atlet. Kita bikin UFC. Nah, misalnya dia jadi UFC Baku kan. hantam ini kan? Bukannya ada tuh TV One punya apa tuh namanya itu? Ya. Nah, tapi gara-gara dia tidak ada akomodasi untuk itu atau dia tidak mau untuk itu, ya udah dia akhirnya melampiaskan keahlian bela dirinya itu untuk mengintimidasi orang lain. Atau misalkan ada copet. Copet itu kalau misalkan dikembangkan dengan baik itu pesulap merah kalah. Kan jadi pesulap yang gitu-gitu kan itu si pencopet itu juga lebih ahli sebenarnya. Jadi hiburan maksudnya gitu. Jadi hiburan. Iya, tapi kan bisa dia langsung Itu tugas kementerian apa itu berarti? Kementerian pariwisata apa itu? ya bisa macam-macam lah. Itu kan ormas juga dipegangnya sama macam-macam, ada yang di bawah ke agama Dan atau biasanya kan yang kalau kita lihat fenomenanya ini Guru Gembul, premanisme ini kalau mulai melakukan aksinya itu menunjukkan kelemahan. Kelemahan maksudnya di sini adalah dia melakukannya rame-ramai, nggak sendirian kan? Iya, sendiri nggak. Kan kita bisa berani ukur dia. orang ini semakin lemah dia biasa semakin berkumpul gitu kan. Terus dia melakukan aksinya bareng-bareng gitu. Jadi memang premanisme ini sebenarnya nggak sekuat itu juga kan gitu. Premanisme itu orang yang tersisihkan. Karena tersisihkan, solidaritas antar kelompoknya itu sangat kuat. Jadi ya karena misalkan ya, satu orang dengan orang yang lain itu bisa memiliki hubungan yang, karena kalau misalkan mereka keluar dari komunitas mereka, mereka dianggap sampah.
mereka merasa bahwa ini rumah saya, ini Sense of saudara belonging-nya saya. sangat tinggi itu komunitasnya Iya, itu. karena kalau di luar itu Solid dianggap banget ya. sampah. Makanya mereka apa-apa tuh ya bareng-bareng gitu, keroyokan apa gitu. Bukan hanya gara-gara mereka itu penakut, tapi sejak awal mereka itu rendah diri. Nggak semua ormas kan? Enggak, kita Oh, itu bicara preman semua. preman. Preman, ini Iya, preman, iya, bukan iya. ormas. Kita bicara Iya, preman. iya, iya. Jadi preman itu rendah diri. Makanya mereka itu sensitif. Coba misalkan kita papasan sama mereka. Kita lihat aja dia dalam 5 detik. Dia bisa langsung ngegebukin kita. Kan karena sensitif, dia tuh merasa Bener-bener. terancam, dia tuh Begini. ketakutan. Kita liatin. Lihatnya atas ke bawah Bel. Nah, gitu. Kita Ajar langsung, lu. bisa langsung ditusuk tuh. Iya kan? Tapi coba kalau misalkan ini akang-akang yang ada di sini gitu, diliatin sama orang gini-gini doang, ya malah ngacir gitu atau apa sih? ini Kalau orang- Gamal diliatin orang, gue keren. Lu mau tau caranya keren? Enggak lah, takut juga lah. Ini maho apa bukan yang takut kita? Ya tapi kan, iya maksudnya mereka itu sangat sensitif, sangat ketakutan terhadap masyarakat tuh mereka ketakutan. Makanya misalkan ya mereka mengekspresikan penampilan mereka itu dengan cara yang dibenci sama masyarakat. Masyarakat misalkan tidak suka orang bertato, mereka sengaja bertato. Masyarakat tidak suka sama orang-orang yang misalkan rambutnya mohak, merah, kuning, hijau, mereka melakukan hal itu gitu. Ekspresi itu sebenarnya adalah ekspresi penegasan bahwa mereka bukan bagian dari masyarakat itu dan mereka akan tergabung dengan sekelompok dari mereka sendiri dan mereka benar-benar saling support, saling menyayangi satu sama lain di situ. Kan gitu. Saling dukung satu sama lain. Saling dukung satu sama lain. Nah, terus datanglah misalkan ya, datanglah politisi. Ada berapa orang di sini? 1.000 orang, Pak. Ya udah, nanti kamu mau megang wilayah mana aja nih, tapi dengan catatan kamu dan keluarga kamu dan apa ajak untuk nyoblos saya. Kan gitu kan transaksinya itu gitu. Coba kalau misalkan yang ngajak transaksinya itu adalah orang baik. Kamu di sini ngapain? Oh gini. Oh, ya udah ginilah. Di sana itu ada koruptor yang tidak kebal hukum. Hajar, duitnya ambil, bagi 2. Oh, tapi orang Gimana baik kok cara nyuruh orang, ngajar orang? Enggak, ini orang baik suruh ngajar orang lain nih kan berarti kayak Sama aja nih, kayak Mo. si Pitung ya kan. Emang gitu kan, itu Petrus tuh gitu kan. Hmm. Petrus tuh ada, misalkan ada orang yang gak bisa disentuh oleh hukum karena beribet banget. Sedangkan masyarakat pada waktu itu sedang membutuhkan keamanan dan kenyamanan. Daripada ribet-ribet, ya udah karungin. Nah, kan gitu kan. Nah, coba kalau misalkan ormas pakai yang kayak gitu. Enggak, seharusnya orang baiknya kalau datangin ke preman tuh gini aja kali Guru Gombol. Berapa orang di sini? 1.000 orang. Ya udah, saya punya lahan pertanian, semuanya jadi petani. Nah, ini kan orang baik. Gila. Itu baru swasembada pangan, Di Bos. parallel universe mana itu? Tapi yang contoh yang saya sebut tuh ada misalkan di era Nazi Jerman. Oke. Hitler tuh kan bikin SS itu kan tuh preman. Hmm. Preman dikumpulin jadi tentara yang bahkan lebih kuat daripada tentara Jerman. Hmm. Oh, prakteknya ada di luar ya. Berarti potensinya ini besar, mengerikan juga loh. Ya bayangin ormas itu bisa mengintimidasi satu masyarakat. 500 orang dari mereka itu bisa mengancam satu camat dan kecamatannya semuanya. Gila tuh, Wan. Rasionya tuh tinggi juga. Satu Iya. orang bisa berapa orang tuh diintimidasi, hebat. Coba kalau misalkan mereka itu diarahkan pada sesuatu yang positif. Nah misalkan ya yang tadi itu. Ini ada mafia tanah tapi susah disentuh, gimana caranya ya? Itu ngomong-ngomong itu di daerah mana itu? Ya mafia. Ada mafia tanah tapi di Indonesia ada mafia laut sekarang tuh. Oh.